Kemudian ayat yang ke-35. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik lagi itu. Hal min syurakaikum, adakah sesembahan-sesembahan kalian itu ada yang yahdi memberi petunjuk ilal haqi kepada kebenaran. Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu mampu memberikan petunjuk kepada yang benar? Jawabannya raiso. Tidak bisa. Tidak bisa. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah sajalah yahdi yang mampu memberi petunjuk lil haqi kepada kebenaran. Nah, Allah memberi petunjuk kepada kebenaran itu contohnya gimana Pak? Caranya bagaimana? Mengutus seorang nabi dan memberikan nabi wahyu darinya. Oh gitu Pak ya. Itu hanya Allah Pak yang mampu. Apa ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu yang mampu memberi petunjuk, ngutus seorang nabi kemudian membimbing dengan wahyunya? Tidak ada. Karena hakikatnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan ciptaan mereka. Dari akal pikiran mereka. Dari hawa nafsu mereka. Dan Allah sajalah Pak. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Hanya Allah yang mampu memberi petunjuk manusia kepada yang benar. Caranya apa? Mengutus seorang Rasul kemudian memberi wahyu. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita diberi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terbaik, Rasul termulia, nomor 1 dari ulul azmi. Nomor 1 terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan wahyu Allah itu berupa 2. Wahyu berupa Quran dan wahyu berupa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran iki ya wahyu, hadis Nabi Muhammad ya wahyu. Jangan sampai ada yang maunya percaya Quran, hadis ora percaya. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu loro. Quran dan hadis, dan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran, Pak, ya, redaksinya para basa Jawane iku unine dan maknanya dari Allah, Rasul tidak berubah. Itu kalau Quran. Tapi kalau hadis maknanya dari Allah, kemudian redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melalui malaikat Jibril memberi sebuah pemahaman, yaitu wahyu, makna, pengertian, terus diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge hadis. Tapi kalau Al-Qur'an redaksinya unine iku dari Allah, maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran hadis ini Pak sumber ajaran agama Islam. Kalau dilaksanakan akan menjamin kebahagiaan. Kita akan dapat petunjuk. Kalau petunjuk ini kita laksanakan di dunia ini, dunia juga fid dunya hasanah, wa fil akhirati juga hasanah, dan kita akan waqina ada benar. Di dunia juga baik, karena Al-Quran dan hadis ini kalau dipraktekkan itu akan mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah kan Pak, salah satu hadisnya itu ketika beliau ini bukan hadis yang paling terakhir, bukan. Tapi di antara hadis-hadis yang akhir wasiatnya Nabi. Apa itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu bahwa kalian tidak akan
tersesat, kalian tidak akan tercerai-berai. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat di dunia dan juga sesat di akhirat. Selamanya tidak akan sesat. Apa itu dua perkara? Quran dan hadis. Karena dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ini petunjuk, Pak. Dan yang mampu memberi petunjuk dengan Quran dan hadis ini hanya Allah, Pak. Sesembahan selain Allah raiso. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Makanya Quran kan diturunkan di bulan Ramadan kan kemarin, Pak. Satu sekaligus 30 juz lengkap itu di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini sebagai petunjuk dan pembeda antara yang batil dengan yang hak, antara yang hak dengan yang batil. Afamay yahdi, apakah zat yang mampu memberi petunjuk ilal haqi kepada kebenaran. Ahakku itu lebih berhak ayyutaba'a untuk diikuti. Ammal la yahiddi, ataukah orang yang tidak mampu memberi petunjuk, illa ayyuhda, justru dia yang butuh petunjuk. Allah Subhanahu wa taala, Pak, dialah yang mampu memberi petunjuk dengan para rasulnya, dengan para nabinya, kalau sekarang dengan Nabi Muhammad, dengan wahyunya Quran dan hadis. Itulah yang, sedangkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberi petunjuk, bahkan mereka perlu diberi petunjuk. Gitu, Pak ya. Ada yang menyembah leluhur, ada yang menyembah nenek moyang. Nenek moyang itu butuh petunjuk Quran dan hadis. Mereka butuh petunjuk Quran dan hadis. Tanpa petunjuk Quran dan hadis, mereka tidak akan bisa selamat dunia akhirat. Gitu kok disembah. Gimana? Kalau di zaman musyrik, Pak, di zaman Nabi Muhammad hidup ketika di Mekah itu kan mereka nyembah berhala dan mereka punya keyakinan yang mereka bilang ini adalah ajaran berhala itu, gitu. Banyak itu, Pak. Di antaranya adalah hewan. Hewan itu kalau sudah melahirkan, sudah beranak jantan sekian, betina sekian, itu berarti hewan itu milik Tuhannya, tidak boleh dinaiki, baik laki-laki maupun perempuan. Dan lain sebagainya, enggak contoh, Pak, mereka. Dan itu petunjuk dari siapa itu kan? Justru mereka butuh petunjuk, mereka tidak mampu memberi petunjuk. Fama lakum kaifa tahkumun? Maka bagaimana putusan kalian? Kok kalian memutuskan untuk menyembah selain Allah dan kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah keputusan yang tersesat, itu adalah keputusan yang keliru. Zat yang mampu memberi petunjuk tidak kalian sembah. Sedangkan yang tidak mampu memberi petunjuk, bahkan mereka perlu diberi petunjuk, kenapa kalian malah menyembahnya? Maka ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, fama lakum kaifa tahkum. Yang terakhir,